Tapi yang harus diingat kata Allah atau kata Nabi, barang siapa yang ketika bertransaksi, yang ketika berdagang, mereka saling menyembunyikan aib dari barang dagangan mereka. Yang ketika ditanya barang dagangannya gimana, apa segala macam, mereka nggak jujur apa aib kekurangan yang ada di dalam dagangan mereka. Kata Nabi, mungkin bisa membuat mereka jadi laku dagangannya. Tapi hal tersebut kata Nabi, mahaqat barakat bai'ihima, bahwasanya kecurangan mereka membuat barang dagangan mereka nantinya keberkahannya nggak ada. Ya, harta mereka nggak bakal berkah. Dan telah kita bilang bahwasanya ketika darah atau uang haram tercampur dengan uang halal, mahaqat kata Nabi. Kalau ada uang halal, tahu-tahu ada usahanya yang haram atau dia masukin uang yang haram dicampur ke dalam uangnya yang halal, kata Nabi, mahaqat ini uang yang haram yang sedikit bakal ngancurin yang halal. Makanya kalau orang dulu mereka berbangga, salah satunya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, inilah abdahi, ya, sesungguhnya saya sungguh berbangga, kata beliau, apaan alla yadkhulu fi tijarati dinar min syubha. Kata beliau, saya sangat sungguh berbangga di hadapan Allah bahwasanya selama saya berdagang, selama saya punya usaha, 1 dinar aja nggak ada yang masuk ke dalam harta saya dalam bentuk syubhat. Bukan haram ya, syubhat. Syubhat itu kan berarti nggak jelas halalnya, nggak jelas haramnya. Kata beliau, 1 dinar aja, 1 keping uang aja nggak ada tuh di uang saya yang nggak jelas hukumnya. Berarti semuanya halal. Ya, orang dulu mau bangganya begini, bisa menjaga harta mereka murni kehalalan. Makanya kata Nabi, atib man amak, atau kata para seorang tabi'in, atib man amak, jaga sesuatu yang masuk ke dalam perut ente, halalin, usahain semuanya halal. Apa kata beliau? Wa ma'alaika alla tasuman lail wa la tasuman nahar, alla taquman lail wa la tasuman nahar. Kalau udah bisa jaga harta ini halal, ini orang gak sholat malam, gak puasa sunnah, insya Allah ibadahnya masih kehitung banyak sama Allah. Kenapa? Karena semua ibadah yang dilakuin dari yang halal, dan Allah hanya menerima sesuatu dari yang halal. Kata Nabi, lau anna ahadan yusalli fi thawbin 10 dinar. Kalau seandainya seseorang sholat dengan baju yang seharga 10 dinar, anggaplah kita bilang 100 ribu. Orang guna sholat, perempuan sholat guna ilmu kena, harganya 200 ribu, 300 ribu. Dari harga 200-300 ini nih, 15 ribu aja uangnya uang haram, itu sholat selama dia pakai mukena tersebut gak bakal pernah diterima sama Allah. Dari 300 ribu uang yang dipakai, uang yang dipakai buat buat beli mukena, 15 ribu, 10 ribu haram duitnya, kata Nabi gak bakal pernah diterima sholatnya sama Allah. Makanya kata ulama tadi begitu, jaga uang ente yang halal, jaga makanan ente yang halal, gak bangun malam, gak puasa sunnah, insya Allah ibadah ini masih hitung banyak. Yang penting ibadah tersebut bersumber dari badan yang semuanya halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, Allah itu maha suci, Allah itu maha bersih, maka gak bakal pernah menerima ibadah kecuali berasal dari orang yang suci, yang bersih. Bukan sekedar wudunya, bukan sekedar mandi wajibnya, tapi badannya suci dari yang haram. Makanya pernah ada cerita, seorang ulama kita kenal, Imam Abu Hanifah, dia berdiri mazhab Hanafi. Beliau pernah punya emas, anggaplah 10 gram, emas atau 10 gram atau 10 cincin, 10 cincin emas. Beliau bilang ke muridnya, tolong emas ini didagangi, dijualin. Tapi ingat ya, dari 10 cincin ini ada 2 yang punya aib nih. Dari 10 cincin ada 2 yang punya aib, yang punya kerusakan. Tolong kalau ente dagang, ente jualin, jujur sama yang beli, bilang ini ada cacat. Tahu dia ketemu orang, dia dagangin, dia bilang ini cincin siapa? Ini cincinnya Abu Hanifah. Nah, orang yang beli saat itu, ya udah cincin Abu Hanifah, cincin dari ulama, gak kayak ngomong sini dah. Yang berkah nih insya Allah. Ini orang akhirnya saking girangnya emas jadi borong, lupa ngejelasin yang 2-nya tadi ada cacat. Ya saking girangnya, udah sini lah, saya beli emasnya semuanya dah. Punyanya Abu Hanifah kan, insya Allah berkah bekas ulama. Akhirnya dikasih orang. Ya ketika dijual 10 cincinnya tadi, ya nggak dijelasin lagi aibnya. Ini orang sebelum pulang nyampe ke kotanya, ngirim surat ke Abu Hanifah, bilang, wahai syekh, wahai guru, ya alhamdulillah cincinnya semuanya laku. Ya sekarang saya dalam perjalanan pulang menuju kota Baghdad. Akhirnya pas nyampe itu suratnya ke Abu Hanifah, ya kalau kita sekarang bilang chattingan WhatsApp dah. Ditanya sama Abu Hanifah,
Semuanya laku? Iya, alhamdulillah. Mohon maaf. Yang 2 kemarin ente kasih tahu nggak ada cacatnya? Kata orang, astagfirullahaladzim, saya lupa guru, saya kasih tahu itu orang beli borongan, saya girangan, saya kasih aja udah. Apa kata Abu Hanifah? Itu uang semuanya, jangan sampai masuk ke rumah saya. Uang semuanya jangan sampai masuk ke rumah saya. Padahal yang cacat berapa? 2 kan? Harusnya kalau kita bilang ini laku 10 juta, keluarin aja 2 juta, 8 jutanya ambil, itu juga udah keren banget udah gitu. Kalau kita begitu bakal kita salahin yang beli. Ya Allah, saya lupa ngasih tahu. Dia nanya enggak usah lah dia, berarti dia nanya. Tapi kan enggak, beliau nanya, ini salah kita nih, kita enggak ngejelasin. Ya, dan uang yang 2 juta tadi bercampur dengan 10 juta, jadi menjadi 10 juta tadi, beliau tanya 2 juta yang subhat yang mana? Kira-kira dari uang 10 juta nih, ada nggak 100 ribuan yang tulisannya subhat? Subhat, ada nggak? Kan nggak ada kan? Kata beliau ini semua udah tercampur, sedekahin semuanya, jangan masuk ke rumah saya. Jadi Hadramaut dulu ada seorang ulama, keluarga soleh, keluarga dari orang soleh dan ulama. Anaknya diminta ngajar di sekolahan pemerintahan. Ini jangan digambarin sekarang, cuma tergambarnya saat itu, di zaman itu sekolah pemerintah itu banyak zalimnya, banyak curangnya, banyak ngambil bayaran-bayaran yang nggak mesti. Kata bapaknya, nak, saya dengar kamu disuruh ngajar di sekolah pemerintah nih. Iya pak, gimana ya, saya juga nggak mau, cuma wajib nih gitu. Jadi saya belum nemu alasan buat ngindar. Ada kata bapaknya, yaudah dah, kalau emang inti tetap mau ngajar di sekolah itu, saya minta tolong uang gaji kamu setiap kamu dapat, tolong jangan sampai masuk ke rumah. Terus kan kita makan apa? Biar saya yang nanggung. Kamu ngajar aja, itu duit jangan. Oh enggak, pertama dia bilang itu duit jangan sampai dipakai makan. Beli buat beli kayu bakar, buat masak gitu. Beli buat bangunan rumah dah. Kata beliau, jangan dah. Jangan buat bangunan rumah dah, jangan buat bangunan rumah, jangan buat kayu bakar, kan masih kepake buat masak. Kalau gitu buat bangunan rumah aja dah. Yaudah, Pak, besok kalau saya ngajar dapat gaji, saya pakai buat perawatan rumah istilahnya. Sehari bapaknya manggil lagi besoknya, jangan buat bangunan rumah dah, kan kita masih tinggal di dalam, ntar rumah kita jadi subhat. Buat nyiramin tanaman yang di depan aja. Habis itu besoknya manggil lagi bapaknya, jangan buat tanaman yang di depan dah, kan saya setiap hari masih ngadung di situ. Jangan saya nggak mau dari uang subhat, ngadungnya nggak mau dari uang subhat. Jangan dah. Sampai terakhir dibilang, yaudah kamu mau ngajar silahkan, tapi gaji jangan dibawa pulang, jangan dipakai buat sedikit pun kebutuhan keluarga gitu. Anaknya bilang, yaudah pak, saya nggak jadi masuk. Emang kamu mau ngapain? Kerja juga duitnya nggak boleh buat apa-apaan. Ya buat rumah nggak boleh, buat tanaman nggak boleh, buat kayu bakar nggak boleh, buat makan apa lagi? Kata bapaknya, enggak, kita nggak mau. Kalau masuk benda udah dari yang haram kepada, kata Nabi, kalau orang ini pelajaran buat kita yang mohon maaf, yang dikit-dikit nggak boleh ada makanan viral dikit pengen nyobain. Sebelum dia tahu hukumnya, mana halalnya, mana haramnya, pokoknya udah viral, rame, kudu nyobain. Dan penyakit kita sekarang adalah malu ketika belum datang, belum nyobain makanan, belum pakai baju yang lagi viral. Ini penyakit kita. Yang terkadang nggak peduli dulu nih, mana halalnya, mana haram. Kata Nabi, orang yang nggak peduli, orang yang nggak peduli semua yang masuk ke dalam perutnya, entah halal ataupun haram. Pokoknya dia nggak peduli yang halal, yang haram, yang masuk ke badannya, kata Nabi, entah hukumannya gantian dari Allah. Apa gantian dari Allah? Bakal dilemparin ke neraka yang mana aja yang malaikat mau. Kan harusnya kan ketentuan neraka dari Allah kan. Tapi khusus buat orang-orang yang nggak peduli dengan perutnya halal atau haram yang masuk, Allah serahin ke malaikat, lu mau siksa di mana terserah lu dah. Khusus buat makan-makan yang haram. Panarul aulabin, kata Nabi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka jasadnya lebih berhak buat masuk neraka. Dan itu yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib. Yang kebanyakan makan uang haram dari curangnya mereka ketika berdagang. Nantinya ada juga kisah sini sampai Nabi Harun dan Musa. Dan ini kayaknya kisah Nabi Harun dan Nabi Musa nggak usah kita ceritain banyak-banyak. Karena hampir full tentang Bani Israil. Yang paling jadi pelajaran dari pelajaran Bani Israil adalah jadi orang jangan kepo, jangan banyak nanya. Bani Israil itu kan dikit-dikit nanya ke Nabi Musa, Allah nyuruh kalian buat potong sapi, ditanya warnanya apa?
Ya Allah suruh kalian motong sapi yang kira-kira yang masih betina apa yang udah punya anak. Allah nyuruh kalian potong sapi kira-kira yang didiemin aja apa yang dipakai buat apa namanya berkebun bersawah gitu. Kata Nabi Musa, kalau seandainya dari pertama kalian diem potong sapi yang mana aja udah Allah kasih izin. Akhirnya ketika makin nanya biasanya urusan makin ribet. Itu udah jadi kaidah dalam agama, semakin sering nanya biasanya semakin ribet. Ini bukan berarti nggak belajar, bukan belajar, tapi jangan terlalu banyak nanya. Makanya kalau kata orang dulu ada anak nih, kalau misalnya ada anak dikit-dikit nanya, orang dulu bilang apa? Rewel lu ke Bani Israil. Ya beneran kan, rewel ke Bani Israil, lihat aja udah. Wahai Musa, kasih lihat Allah dong. Wahai Musa, kita disuruh ke sana nih. Wahai Musa, terus nih gimana nih? Wahai Musa ngomong mulu. Nggak ada taat-taatnya pada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa paling capek. Makanya paling capek dari segi umatnya, tapi dari segi pengorbanan Nabi Muhammad paling capek. Makanya ketika melihat umat Nabi Muhammad masuk surga paling banyak, agak sedih beliau. Perasaan umatku paling banyak, cuma yang ngeyel banyak. Ya Nabi Musa itu kan kaum Israel itu kan dari Nabi Ishak, ya Nabi Yakub itu yang dipanggil Israel itu Yakub. Dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa semua dipanggilnya Bani Israel. Berapa nabi dan rasul tuh. Cuma ketika masuk ke dalam surga, orang ahli surga itu 120 sof. Ahli surga nih yang bakal masuk ke dalam surga nanti kalau ada barisannya itu 120 barisan. 80 dari umat Nabi Muhammad. 40 ini sisanya dari umat lain. Meskipun Bani Israel paling banyak, tapi kedermawanan Allah buat umat Nabi Muhammad lebih banyak masuk surga dibandingkan Bani Israel. Ya, dan udah ini nih Nabi Musa meninggal. Nabi Musa bilang saya mau ketemu Allah juga dulu 40 hari jangan ngapa-ngapain kan. Tahu Nabi Musa pulang udah nyembah patung sapi. Ya Nabi Musa bilang jangan begini, masih nanya itu. Ya sampai ada permintaan ke Nabi Muhammad dari orang kafir minta yang aneh-aneh. Akhirnya Allah turunkan firman dalam Al-Quran, mendingan itu jangan minta yang aneh-aneh dah. Dulu udah pernah dilakuin sama umat Musa soalnya. Umatnya Nabi Isa minta apa? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah minta makanan dari langit. Nggak tanggung-tanggung minta makanan dari langit. Belum dimatiin ya. Jangan apa namanya minta makanan dari langit. Allah bilang apaan? Boleh, saya kasih. Pokoknya kalau orang minta tanda kekuasaan saya, kata Allah saya kasih dengan syarat. Kalau udah dikasih tanda kekuasaan masih juga ngeyel, gak ikutin aturan saya, azabnya bakal lebih pedih dari yang lain. Makanya maaf, udah sering kita bilang orang yang duitnya lebih banyak, hidupnya lebih enak, badannya lebih sehat, apa segala macam, biasanya kalau kata azabnya beda. Kalau orang-orang bilang enaknya hidup di zaman Nabi, apalagi jadi istri-istrinya Nabi, gimana ngebayangin jadi istrinya Nabi, pasti enak banget tuh hidup amena. Tapi Allah bilang dalam Al-Quran apa? Ya nisa'an Nabi mayyati min kunna bifahishatin yudha'af lahunna adabu yudha'afu lahul adabu di'afain. Wahai istri-istri Nabi, kalian udah hidup sama Nabi ya, harusnya akhlak kalian makin bagus, hidup kalian makin bagus, ya agama kalian makin bagus. Maka barang siapa yang berbuat maksiat, kata Allah, azabnya 2 kali lipat dari orang biasa. Saya sering bilang ya ke istri saya khususnya, kamu nih istri kita. Ya dan semua anak-anak yang udah dikenalin sama guru, yang udah kenal guru, dekat sama guru, apa segala macam, kalau seandainya belum bisa merubah dirinya dengan baik, takutnya azabnya lebih parah dari Allah daripada orang yang nggak kenal sama siapapun di luar sana. Berarti kalau kenal sama guru, dekat sama guru susah saja. Ya takutnya kita malah diadab, yang nggak usah dekat ya terserah. Kalau lo nggak dekat, adabnya pasti. Kan pernah kita bilang kan ya, orang pintar itu kalau masuk neraka adabnya double dari orang bodoh. Kalau itu kan jadi orang bodoh dong, iya, mendingan jadi orang bodoh langsung ke neraka, nggak kayak ditanya. Kalau orang pintar, ente ditanya bisa jawab surga, nggak bisa jawab, nerakanya double. Kalau orang bodoh nggak usah kayak ditanya, emang nggak bakal tahu juga. Nerakanya langsung tiket terusan. Dia langsung masuk ke dalam neraka sama yang jadi istri ustaz, yang jadi murid guru, apa segala macam. Kalau orang bilang mau pengen jadi istri ustaz segala macam, siap-siap jadi istrinya Nabi berarti. Ya kalau seandainya berbuat salah, ya adabnya bakal kita yang kenal guru, dekat sama guru, udah ditegurin mula sama guru, enggak berubah juga, azabnya bakal berubah.
Jangan ngerasa bahwasanya dekat dengan Nabi, dekat dengan Rasul, dekat dengan Ustadz apa segala macam kiai habaib itu cuma modal menang berkah doang, mau jang fotonya doang, mau ngapain? Ya kalau kita pernah dengar ucapannya Ustadz Alwi, kalau seandainya foto bisa jadi sebab ente masuk surga, gue suruh beli foto sebanyak-banyaknya. Tapi foto yang ente pajang ini nggak bakal masuk, bikin itu masuk surga nggak bakal. Di foto berapa habaib ini yang kita bikin, yang taruh kita di majelis kita nggak bakal bikin kita masuk surga. Kalau cuma ngadain foto doang, ngapain? Timbang masuk, kalau timbang lihat foto doang masuk surga, taruh aja sebanyak-banyaknya. Duit itu jangan buat apaan, beli foto Habib aja, boleh rumah lu semua gitu. Surga paling atas, enak. Apa setiap salaman kita dengan ustaz kita, dengan ustazah kita, Habib kita, syarifah kita bakal bikin masuk surga? Tanpa amal sedikit pun gak bakal masuk surga. Itu kan Bani Israel itu orang-orang terdekat dengan Nabi Musa. Mereka bilang apa? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Bani Israel ngakunya anak-anak bukan cuma umat Nabi doang. Mereka ngakunya kami adalah anak-anaknya Tuhan. Bani Israel yang ngakunya kami adalah anak-anaknya Tuhan dan kekasih-kekasihnya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang paling dicintai sama Tuhan. Makanya kata para ulama kita bilang kalau seandainya dengan pengakuan bisa bikin kita selamat, Bani Israel selamat harusnya. Ngakunya bukan cuma dekat sama Nabi, dekat sama Tuhan. Kami adalah anaknya Allah. Tapi kan Allah sendiri yang bantah, kul falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakan kepada Israel, kalau ngerasa kalian anak-anaknya Allah, kenapa kalian masih diazab? Berarti masalah itu bukan masalah pengakuan, masalah adalah masalah amal kita yang gimana? Dekat dengan Nabi, dekat dengan Rasul, dekat dengan Habib, dengan Syekh, dengan ajangan, dengan guru, dengan segala macam. Hasilnya itu, itu dibuktikan oleh Bani Israel, umat terpanjang, umat terbanyak. Ternyata ketika masuk surga ngalahin umat tadi. Paham? Itu yang jadi tanggung jawab kita yang bisa kita ambil pelajaran dari Bani Israel. Sekarang dekatnya kita dengan para habaib, para syarifah, apa segala macam, bikin kita berubah dari segi apa? Dan kalau belum ada yang bikin kita berubah, pertanyakan. Allah sudah ngasih kamu kesempatan buat hadir majlis taklim, yang itu adalah langkah pertama untuk orang selamat dan masuk ke surga. Ternyata ya udah disediain makanan, nggak kenyang juga kan, jadi pertanyaan. Dan taruh makanannya semua, nasi ada, sayur sop ada, ketoprak ada, somai ada, udah disediain, tahu-tahu keluar rumah bilang aku masih lapar dan tadi apaan? Ya tapi semua colek, ya salah siapa? Ya salah, makanya kan bakal lebih dikatain kan, lu mungkin gimana sih makanan semua ada masih bisa kelaparan? Kan ngaco. Ya makanya dengan kita hadir di majlis taklim, kita dekat dengan ustaz, dengan guru, dengan ustazah, dengan syarifah, itu awal langkah dari Allah buat nyelamatin kita. Tapi tinggal kita setelahnya benar-benar pengen selamat atau kagak. Kalau kan itu salah. Ya kalau mau jadi kayak Bani Israel silakan. Ya makanya yang pernah kita bilang bahwasanya kita adalah umat yang terbaik, yang banyak kemurahan dari Allah, paling belakang, paling kecil umurnya, paling dikit umurnya, paling lemah badannya, tapi berkah dari Nabi, ya kita bisa selamat gampang buat selamat di akhirat. Pesan Nabi ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, cukup kamu diri di belakang saya, ikuti saya, insya Allah masuk surga. Dan itu biasanya ditiru yang ke guru-guru kita, kata beliau, a'tini qalbak usiluka ila rabbik. Kalau mau selamat kan para guru kita gampang, ya kasih saya hati kamu, dalam artian ikutin aja dah, diam di belakang, insya Allah kamu bakal sampai kepada Allah. Ya jangan kayak Bani Israel, jangan dikit-dikit komentar, dikit-dikit nanya, dikit-dikit protes, jangan. Ya, biasanya orang-orang begini yang gagal dalam pendidikan. Nah di sini ada pasal terbaru atau bab terbaru setelah kemarin kita bahas masalah wudhu. Kan di dalam Islam, ya kata pengarang di sini, terkadang ya seseorang itu ya ketika dia bersuci kan menggunakan air kan ya, entah di wudhunya atau di mandinya. Dan kita udah tahu kemarin bahwasanya mandi dan wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat, syarat sahnya tawaf, syarat sahnya megang mushaf. Dan wudhu mandi itu menggunakan air. Tapi terkadang ada keadaan yang membuat orang akhirnya nggak bisa pakai air, menggunakan air ketika dia bersuci. Entah nggak nemu, entah airnya jauh, atau ada penyakit di badannya yang melarang dia menggunakan air. Tapi yusril Islam, dan dari gambaran kemudahan Islam itu Allah adakan satu syariat dalam Islam yang namanya tayamum.
ya dengan debu yang suci pengganti dari wudu ataupun mandi. Hatta la yahrumul muslimu min barakatil ibadah, sampai tujuannya adalah nggak memberhentikan seorang muslim dari ibadah. Intinya muslim, Allah pengen kita ibadah karena emang itu tujuan penciptaan dari Allah. Kalau nggak air bersuci harusnya pakai air, nggak bisa pakai air pakai debu. Nggak nemu air, nggak nemu debu, tetap harus sholat. Nggak ada alasan sholat nggak punya air, nggak punya debu. Karena itu yang diberikan atau tujuan penciptaan kita buat ibadah. Makanya nggak ada sedikit pun orang yang diperbolehkan ya untuk berhenti ibadah meskipun nggak nemu air, nggak nemu debu. Wa tayammum bi syara'i salatu rabbi tahur lil wajhi wal yadayn bi niyyah. Yang namanya tayammum itu adalah menggunakan debu ya untuk membasuh muka dan tangan. Cukup. Jadi yang namanya ingat ini. Ya karena masih pegang nanya. Yang namanya tayammum cuma muka sama tangan. Mau ganti wudu ataupun ganti mandi. Kalau orang nggak bisa wudu tayammum, apa tayammumnya? Muka sama tangan. Kalau nggak bisa mandi wajib dengan air, harus tayammum juga kan? Tayammumnya gimana? Pakai debu semuanya gitu. Ya pakai buat apa namanya? Yang misalnya spot buat makeup gitu, pakai dirantai gitu debunya semuanya. Nah, tetap muka sama tangan. Ya nggak ada penggantian tayammum tuh muka sama tangan kalau wudu. Kalau mandi wajib harus semua lah. Orang mandi aja namanya semua tuh mau guling-guling di tengah jalan gitu. Itu ngapain mau nyamain orang kucing mau gimana? Kata Nabi tetap innama tayammum lil wajhi wal yadayn, kata Nabi. Namanya tayammum cuma dua basuhan muka sama tangan. Ya, sebab-sebab tayammum apa nih? Ini yang harus diperhatiin. Sebab-sebab tayammum itu ada 4. Ya apa? Yang pertama nggak nemu air. Kayak lagi perjalanan berhenti di satu tempat, tahu-tahu nggak ada air. Atau ada air tapi airnya dibutuhkan buat minum. Ini biasanya kejadiannya kapan? Kalau orang-orang yang suka naik gunung nih begini. Ya kalau orang-orang yang biasa katanya apa sih bahasanya camping apa segala macam ke tengah gunung apa ke tengah hutan naik ke gunung kan biasanya bawa air pas-pasan kan nih. Nggak mungkin naik ke gunung bawa air 4 galon gitu kan bisa mau gotong. Ya akhirnya bawa air pas-pasan. Pas naik airnya habis. Atau airnya ada nih buat minum karena force-nya masih jauh. Ya nggak bisa lagi nemu air, ya air ini akhirnya airnya harus ditahan buat minum. Itu gimana yang jadi sholatnya? Tayammum. Dan ini berlaku bukan cuma buat diri sendiri, buat orang lain juga. Misal kita punya air, terus ada orang lagi kehausan, pilihannya ini air buat wudu atau ngasih dia minum. Itu harus didahulukan orang lain buat dikasih minumnya biar dia selamat. Habis itu kita tayammum kecuali 6. Kalau 6 ini nih kalau kita ngeliat 6 ini kehausan mau mati, sedangkan kita punya air buat wudu, pakai air buat wudu, biarin dia mati. Yang pertama, tariku sholat, orang yang suka ninggalin sholat. Orang yang suka ninggalin sholat, kalau seandainya dia lagi kehausan mau mati, terus kita punya air buat wudu, kira-kira selamatin dia apa pakai buat wudu? Pakai buat wudu. Islam jahat dong Ustaz, orang mau mati didiamin. Enggak, ini orang yang ninggalin sholat tadi udah diajakin buat tobat belum? Udah, tapi emang gak mau tobat. Kalau gitu biarin dia mati. Kenapa dia biarin dia mati? Karena kalau dikasih hidup pun sama hasilnya. Yang akhirnya dosanya makin panjang. Yang kedua, murtad. Ya kalau ada seorang murtad yang dia kehausan mau mati dan kita punya air buat wudu, pakai buat wudu. Kenapa memang? Kalau dikasih dia hidup, dosanya makin banyak. Terus apa lagi? Azanil muhsan, ya orang yang berzina yang udah pernah nikah. Kalau seandainya kan hukumannya apa? Dirajam kan? Karena kalau dia selamat ujung-ujungnya bakal dirajam juga, mati-mati juga. Terus yang keempat, al-kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam. Ini apa namanya? Berarti sampai sekarang kita banyak melihat anak-anak majlis yang semangatnya besar, khususnya, mohon maaf, bukan kita nggak peduli dengan Palestina, khususnya ketika kita dengar nama Yahudi, Nasrani atau orang-orang non-Islam yang memusuhi Palestina, kayaknya sekarang kita nggak peduli dengan orang-orang non-Muslim. Ingat ya, musuh kita itu cuma orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Adapun kalau kamu punya tetangga orang kafir, ini nggak bikin buat musuhan. Setiap keluar rumah ingat Palestina, di tetangganya negor, pagi bu, ingat Palestina, ngapain?
Gara-gara lu ke Palestina, enggak, urusan lu ngapain? Dia termasuk orang yang ngedukung emang Palestina ini? Enggak. Ente pernah ngeliat dia girang saat Palestina dibom? Enggak. Terus lu marah-marah ke dia urusan Palestina apaan? Masa dia mau kabur ke Palestina juga biar ikut dibom? Biar gak ngerasa bersalah kan? Enggak. Makanya kalau seandainya ini kafir gak mau musuhin Islam, gak ada haknya dia buat musuhin dia. Dan ingat ya kata Nabi, bahkan apa namanya anjuran dari Nabi, barang siapa yang memusuhi orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini kalau dalam bahasa negara Islam itu kafir yang tinggal di negara muslim dan siap mengikuti peraturan negara muslim tersebut. Barang siapa yang menyakiti kafir kayak gini, kata Nabi, berarti nyakitin saya. Karena dia udah malu-maluin saya, nggak menjalani adab saya kepada orang kafir tersebut. Nabi yang marah. Jadi kalau kita punya teman apa segala macam, berteman baik ke orang kafir. Nah memang Sayyidatuna Asma, anaknya Sayyidina Abu Bakar, ketika kedatangan ibunya dalam keadaan kafir, datang ke Rasulullah karena takut salah. Ya Rasulullah, ibu saya masih sering ke rumah, kadang curhat, ngeteh bareng, ngopi bareng, misal bahasanya gitu. Kira-kira saya ladenin apa kagak? Karena ini masih kafir. Kata Nabi bilang, sili ibu mati. Temenin, kan memang. Sejak kapan Islam melarang kita berbuat baik sama orang lain dengan agamanya? Meskipun kita nggak menjual agama kita buat nyenengin orang kafir, tapi buat menggunakan nama agama memusuhi orang kafir, kita juga nggak disuruh begitu. Ane pernah ngumpul sama anak-anak, karena bilang kalau ente punya tenaga kafir, pandangan ente gimana? Ini maaf ya, waktu itu lagi rame masalah Al-Maidah ayat 51. Ya, bilang ente punya tenaga kafir, terus gimana? Oh ini masalahnya Ustaz, kalau boleh bunuh dong, saya bilang ajarin tuh, main bunuh aja. Wah ini gara-gara orang kafir yang di Indonesia jadi rame begini, gara-gara lu Indonesia rame. Ya mohon maaf, gara-gara orang kayak ente yang dikit-dikit pengen bunuh orang, ngapain bang? Ya udah bunuh orang lagi, bunuh nyamuk, main tepok-tepok aja. Ini gampang banget mau musuh sama orang, mau bunuh orang dengan kata kafir ini nggak bisa. Yang ente harapin mereka hancur. Kalau kita dengar nih, misalnya Habib Umar doa ya Allah hancurkan orang kafir, itu kafir cuma yang memusuhi Islam doang. Dengan kafir-kafir yang ada yang nggak musuhan, kita doain buat hancur ngapain? Selama ente bisa doain dia masuk Islam, ente doain biar mati masuk neraka, itu ngikutin siapa? Nabi ketika disambitin di Taif, tahu kan ceritanya kan? Ketika beliau dakwah ke Taif, ketika beliau dakwah ke Taif, beliau disambitin, dikatain Muhammad gila, yang ngatain dari yang kecil sampai yang tua, yang nyambitin dari yang paling kecil yang paling tua, semuanya badannya berdarah sampai beliau merangkak ngindarin gak kuat jalan karena semuanya udah berdarah, terus sakit. Sampai sahabat yang ikut beliau Zaid bin Harithah itu capek karena ntar di kanan Nabi buat ngalingin, nyampe di kanan ntar ke kiri, ntar ke kanan, ntar ke kiri buat ngalingin pada Nabi biar gak kesambit. Tapi kena juga, emang banyak yang nyambitin. Sampai akhirnya beliau berhasil keluar, bertemu di bawah pohon, datang malaikat Jibril kan. Wahai Muhammad, saya datang bersama malaikat penjaga gunung di Taif. Dan Taif itu terkenal ya dengan gunungnya yang gede, makanya kalau sekarang orang umroh biasanya sekarang paketannya umroh sekalian Taif tuh. Karena kalau dibilang Taif itu kayak Jakarta, kalau dibandingin Jakarta ya Taif itu Bogornya puncaknya, dinginnya hijaunya di Taif. Ya kalau ini ngeliat orang umroh paketan kereta gantung itu semua di Taif. Coba kalau saat itu Nabi ditawarin, ya Rasulullah, mau nggak nih 2 gunung saya timpain ke orang-orang? Kalau Nabi dikit deh, ajar, habisin, injak semuanya, bapaknya anak yang hancurin. Coba Nabi bilang apa? Jangan, mereka nggak tahu apa-apaan, saya masih berharap mereka masuk Islam nanti. Nggak, mereka anaknya yang masuk Islam. Kalau mereka nggak bisa masuk Islam, kata Nabi, saya berharap anak-anaknya masuk Islam. Datang sahabat, ya Rasulullah, saya datang dari kampung saya ngajakin mereka masuk Islam, mereka nggak mau, malah ngata-ngatain Islam. Doain ya Rasulullah biar mati sekalian semuanya. Tuh kata para sahabat, karena kesalnya gitu. Diajakin baik nggak mau. Kata Nabi udah angkat tangan. Nabi udah angkat tangan nih, kata sahabat yang ngadu tadi, habis nih. Nabi kalau doa udah pasti kabul nih, habis deh kampung gue nih. Ternyata Nabi itu, ya Allah ampuni mereka dan mudah-mudahan datangkan mereka kepada saya buat masuk Islam. Datang sekampung masuk Islam akhirnya. Coba Nabi ikutin saran dari sahabat tadi. Makin sepi orang Islam. Dikit-dikit doain mati, dikit-dikit doain mati, dikit-dikit doain mati. Ada orang kafir mati loh, ada orang kafir mati loh, ada orang kafir mati loh. Doain banget biar orang mati. Ketika ada sebuah jenazah dibawa sama orang-orang Yahudi, Nabi nanya, ke jenazahnya siapa? Jenazah orang Yahudi. Nangis Nabi. Ada jenazah orang Yahudi, Nabi nangis. Nangisnya bukan karena bangga dia Yahudinya, nangisnya karena ya Allah, udah keburu mati belum sempat saya tawarin Islam. Gak puas Nabi ngeliat Yahudi mati masuk
neraka gitu. Nabi tuh gak puas, ya Allah seandainya saya bisa tawarin dia masuk Islam. Kayak gitu ya, dikit-dikit dengan orang kafir ya mati masuk neraka, biar kami adab dia tuh diadab dia. Kalau ngeliatin lebaran di dalam juga gimana? Wah, itu yang bilang. Ini dibilang lah yang kita musuhin, yang kita harapin mati, hancur sampai sekarang itu cuma satu nih kafir harji, kafir yang memusuhi agama Islam. Sebenarnya enggak. Justru menjadi pertanyaan keimanan kita kepada Nabi ketika Nabi bisa berbuat baik sama seorang pengemis yang katanya tiap hari ngatain, ya, mencaci, nyumpain, tapi tetap dikasih makan. Itu kan orang kafir belum masuk Islam. Masuk Islamnya di zaman Sayyidina Abu Bakar ketika beliau menerusin kebiasaan Nabi, nanya ke Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, ada nggak kebiasaan kekasih saya yang belum saya lakuin? Meskipun sebagian bilang hadis ini dhaif, sebagian bilang palsu. Kata Sayyidah Aisyah, ada, suami saya Rasulullah biasanya setiap pagi datang ke pojokan pasar. Di sana ada pengemis tua yang beliau kasih makan. Akhirnya pas datang Sayyidah Abu Bakar kaget. Ya pas setiap beliau lagi pengen mendekat nih, setiap beliau ngerasa atau orang buta ini ngerasa ada orang yang lewat, dibilangin jangan, hati-hati nih, di Mekah lagi rame, ada penyihir, ada tukang tipu, ada pembohong namanya Muhammad, hati-hati, jauhin agama inti, selamatin diri inti, jauhin yang namanya Muhammad. Setiap orang lewat begitu nih. Ya, jadi bahasa sales mah teriaknya begitu doang tuh. Udah tiap orang lewat ditawarin ya begitu doang. Sampai ada Sayyidah Abu Bakar mendekat bilang, Assalamualaikum, salam. Itu siapa? Saya biasa ngasih makan. Oh yaudah. Akhirnya dipotekin roti, langsung disuapin, langsung dilepehin. Kata orang buta tadi, ente bohong, ente bukan yang biasa nyuapin aku. Nangis Sayyidah Abu Bakar kan? Benar. Saya bukan orang yang biasa, saya cuma mau terusin doang. Karena orang yang biasa udah meninggal. Ya, kenapa ente bisa tahu? Soalnya orang yang kalau ngasih saya makan roti itu kadang-kadang dipapakin dulu atau nggak dimasukin air biar lembut, karena dia tahu di dalam lembut. Sampai sini perhatian Nabi, roti itu sudah jadi. Coba kalau kita bilang orang anak lu yang lain. Nomor 3. Anak lu sampai mikir. Oh, duit siapa nih kak? Duit siapa? Dia tahu. Kembalian. Karena kami tahu di orang puncak yang itu nggak tahu keindahan akhlaknya itu lebih dari kami. Ya kemudian tuh, jangan pernah merasa berbangga dengan orang-orang yang bilang yang nggak ada satu satu dengan peperangan dengan agama Islam. Tadi intinya juga adalah batasannya jangan sampai akhirnya kita menjual agama kita buat menyenangkan mereka. Ya, saya bilang datang ke rumahnya orang tuanya meninggal, datang ya sabar ya, mudah-mudahan orang tua itu masuk surga. Siapa yang masuk surga ya? Ambil 5 lagi dari yang sabar, mudah-mudahan diampuni dosanya, diangkat derajatnya sama Allah. Jadi sekarang masih diminta ya nanti. Amin. Sahabat menakut-nakut hati itu belum kita doakan dan nggak perlu kita menakut-nakut hati mereka dengan berdoa agama kita nggak perlu. Tapi buat menggunakan agama menyusul mereka itu juga hal yang sama. Jadi 4 orang nih tadi apa namanya orang yang tinggal sholat, yang murtad, juga yang zina yang udah menikah, terus orang yang kafir yang musuh yang nggak Islam, yang 2 hewan, 1 anjing gila. Kalau ada anjing yang sering nyakitin manusia dalam kesehariannya, kalau dia lagi haus atau mati biarin dia mati. Tapi kalau anjing yang normal-normal dia biasa-biasa dia haus atau mati selamatin. Apa kita lupa kita berdosa di dalam dan itu aja nanti itu akhirnya dosa yang jadi sama Allah. Tapi karena ini anjing mengganggu orang dia mati saya pas dia nanti nggak ada manusia lagi yang diganggu. Ya tapi kalau anjing akur-akur aja maksudnya bintang-bintang aja ini kan yang terakhir bagi
Karena dua hewan kan, satu orang gila, yang satu babi. Yang babi kami kan caranya aku yang dia yang ini buat. Tapi kalau kita udah saya mau memang itu dulu apa kan kalau anjing ya dikasih minum biar tetap hidup nanti bisa buat jaga. Dulu orang dulu kalau lebaran kambing kadang-kadang pakai serigala, kadang pakai anjing. Sekarang berburu kadang-kadang pakai anjing, masih banyak fungsinya. Itu mengakunya nggak orang jaga rumah pakai babi. Itu mesti tetap pakai kalau pada babi dia laki. Nggak pernah ada. Makanya kalau dukun babi itu ngapain? Itu makanya tetap juga babi biar mati dan ayam ini dipakai buat khusus. Paham ya? Jadi kalau ayam itu dibutuhkan buat keseharian kita, keselamatan kita ataupun orang lain di luar yang kita tadi, gunain air buat selamatnya mereka dan jadinya ayam itu namanya nggak nemu air atau nggak nemu air di mana jaraknya jauh, kampung kita yang keringan. Ya, dan kita dengar ada air di mana daerah Kuningan. Dan saat itu dan itu gambarannya saat ini, memang saat zaman nanti kan nggak ada motor kan. Ya nggak mungkin juga akhirnya dia pakai otak nyari air 4 km, udah ini susah nih. Akhirnya kata Nabi, ya udah nggak usah wudhu, cukup dengan tayamum. Yang terakhir, kalau ada sakit, orang boleh tayamum kalau dia sakit dengan cara selalu tidak bilang. Kalau ada keringanan dalam agama yang berhubungan dengan penyakit, ini harus ada komit dari dokter. Gak bisa kita wudhu kayaknya badan gue lebih enak pakai air, pakai wudhu itu bertayamum nggak boleh. Ya, pokoknya kalau dia wudhu, kalau dia wudhu nanti nih bakal terjadi sakit yang tambah parah, ya atau enggak sembuhnya makin lama, ya atau menimbulkan bekas dari luka yang membuat dia bisa sadar. Dan luka tersebut bagian yang terlihat seperti tangan atau muka. Ya, ini kalau terjadi ini dipakai air silakan jadi dengan tayamum. Buat cara itu dan cara tayamum beda dengan wudhu. Tayamum ini kan mengganti wudhu kan. Berarti tayamum boleh digunakan kalau udah masuk waktu. Jadi kalau orang mau sholat zuhur, mau tayamum sekarang boleh nggak? Sebabnya kenapa? Kalau sebabnya lagi nggak ada air, nggak boleh langsung tayamum. Tayamumnya harus nungguin ada. Kenapa? Dengan harapan nantinya bisa ada air datang. Kecuali tayamumnya karena sakit. Kalau tayamumnya karena sakit yang memang dipastikan sama dokter nggak mungkin sembuh atau nggak sembuh dalam waktu dekat, silakan tayamum dari jam 10 jam 11. Tapi kalau sakit ya ringan, satu tayamumnya. Jadi pas azan zuhur nanti dia sembuh bisa pakai air. Makanya cara tayamum itu harus masuk waktu dulu baru boleh tayamum. Yang kedua, debunya harus cuci sama kayak air, itu tayamum pun harus cuci. Nggak boleh debu yang udah bercampur dengan pasir yang lain. Debu yang bercampur, misalnya ada orang bawa tepung ini jatuhan dari motornya ini bercampur sama debu gitu. Pokoknya debunya buat tayamum boleh nggak? Kalau debunya bukan debu yang suci dan murni, sama kayak air, harus air yang suci yang murni atau disebut dengan air mutlak. Terus yang ketiga, ayat jahila dilukit dari qablah. Karena tayamum ini adalah keringanan. Tadi kita bilang makanya namanya keringanan itu harus ada syarat-syarat dulu. Di antara lain, satu lagi adalah tahu arah kiblat dulu. Karena kalau itu adalah tayamum, belum tahu arah kiblat, terus air datang tayamumnya batal. Jadi kayak sia-sia akan ngapain? Jadi harus tahu kiblat dulu, itu tayamum langsung sholat. Karena kalau habis tayamum belum tahu arah kiblat, ujung-ujungnya nantinya agar namanya datang air maka batal tayamum. Nah yang terakhir, kalau masalah cara tayamum yang sering orang lupa itu adalah kalau tayamum itu kalau tayamum dengan keadaan air dengan tayamum yang sakit itu hukumnya beda. Kalau tayamum yang nggak ada air, kan memang nggak ada air kan, berarti langsung tayamum buka sama tangan. Sekarang kalau kita punya luka di tangan, dengan tangan itu bagian yang harus dibasuh dengan air ketika wudhu kan. Terus gimana hukum tayamum? Langsung tayamum aja? Bukan. Dan kalau bahasa kita dalam bahasa ini namanya tayamum, kalau ada badan anggota wudhu yang sakit
itu harus wudhu dulu di tempat yang bisa. Tayamumnya itu ketika basuhan kulit atau bagian wudhu yang tadi ketutup nih, nampak? Kan kami yang kita wudhu harus kebasuh semuanya. Nah, ketika ada korban, berarti kan ada yang kebasuh nih, karena ketutup sama korban. Terus ini kalau seandainya kita biarin yang ketutup gitu aja, itu tidak sah nih, karena kan masih ada yang belum kebasuh kan. Nah, jadi gimana nih caranya? Kami gimana caranya? Nah, yang gak kebasuh ini disempurnakan dengan tayamum. Misal sakit di tangan kiri ini, korban. Saya pun gimana lakukannya kok enggak? Wudhu dulu basuh muka. Wudhu dulu basuh mukanya, niat wudhu biasa. Habis itu basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, basuh pelan-pelan yang bisa dibasuh sama air. Nah kan kita nggak boleh basuh kepala kan sebelum tangannya rata kan. Sedangkan di tangan sama yang rata karena ada korban. Dianggap ratanya gimana? Ditambah dengan tayamum. Dia habis basuh tangan kanan, basuh tangan kiri yang bisa, tapi dia muka sama tangan. Habis itu tayamum dulu. Yang tayamum itu berarti buat menyempurnakan anggota tubuh yang ketempelan sama perban tadi. Jadi kalau orang sakit di tangan misalnya, oh nggak bisa pakai air, nggak makanya bukan begitu cara itu nggak bisa. Iya. Karena dia masih ada air dan masih bisa menggunakan air di sebagian badan itu dibasuh mukanya, basuh tangan kanannya, terus basuh tangan kiri yang bisa, yang tertutup sama perban itu disempurnakan dengan saya mau gimana juga sama tangan, habis itu udah kelar. Oh, kemarin sudah dapat sama kan? Itu bagi tayamum dan wudhu yang kita bagi orang yang sakit. Kecuali emang seperti tubuhnya nggak bisa pakai air, ini masalah beda. Tapi kalau masih ada yang bisa, nggak bisa sama yang nanti yang nggak boleh pakai air yang nanti bagian kaki dan dari paha ke bawah, berarti badan ke atas harus kena tangannya. Atau sebaliknya bagian apa namanya datanya ke atas, datanya ke atas nggak bisa kena air, berarti bagian perutnya ke bawah harus kena air. Ada yang nggak kena air gimana? Pakai saya nggak suka saya dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ketika ada sakit pakai korban ada jalan langsung rasanya langsung tayamum dan itu enggak sah. Cara yang benar harus tayamum dulu, habis itu tayamum. Ya, dan tayamum itu apa namanya? Berfungsi cuma sekali dipakai buat sholat wajib. Jadi habis sholat wajib zuhur nih, terasar belum batal, belum tentu belum sentuhan lagi perempuan, langsung sholat boleh nggak bisa. Harus tayamum lagi karena tayamum itu berlaku cuma satu kali. Dan tayamum ketika dibasuh mukanya ya, basuh mukanya. Boleh nggak berkali-kali ngambil tubuhnya karena takut darah takut? Nah diambil sekali, jadi pakai beberapa kali boleh ngambil silakan. Tapi kalau seandainya amplop yang bisa sekali, ya udah. Sekali. Dibasuh biasanya di dalam mulut dulu, jangan tarik ke bawah. Biasanya di sini kena ikutin jempolnya sampai bawah. Kalau kanan biasanya dia agak ribet. Dia dari posisi ininya tarik ke bawah atau segala macam baru naikin ke atas biar sekali cukup bahasanya. Tapi kalau kita kayak gini, ya nggak apa-apa. Ambil dulu, usaha ambil dulu lagi, ambil lagi, berarti kalau ambil terus nggak apa-apa. Yang penting rata sama kayak yang itu yang ada di masalah kayak yang paling ketiga tadi. Yang kedua tuh yang paling masih banyak terjadi di masyarakat sebagian masalah mandi wajib. Mereka kira ketika mandi wajibnya gantinya harus dengan meratakan debu ke seluruh badan. Ini kan. Yang kedua yang masih banyak terjadi kesalahan adalah yang tadi kita bilang. Oke, bahwasanya ketika orang sakit itu merasa tayamumnya atau wudhunya langsung diganti dengan tayamum dan itu basah. Ya alhamdulillah mudah-mudahan Allah jadi itu biasa sehat. Tapi kalau seandainya memang ada yang sakit tadi kita bilang ada ketutupan sebagian anggota wudhunya, maka nggak bisa langsung dengan tayamum. Wudhu dulu, nanti sempurnakan wudhunya dengan tayamum. Allah. Puasa yang diharamkan atau dimakruhkan setelah 10 Syaban apalagi Ustaz, semua puasa dengan kategori puasa ini tiba-tiba. Kalau puasa kodok boleh, puasa nazar silahkan. Terus kalau puasa sunnah yang biasa nyambung dengan sebelumnya boleh nggak boleh? Dari bulan awal bulan Syaban sudah biasa ngerjain puasa Daud, terpuasa tangga.
pas malam pas hari 15 kemarin pas malam kebetulan nggak puasa. Pas Sabtunya sekarang harus puasa boleh nggak boleh? Atau biasa Senin Kamis? Ya Senin Kamis puasa. Habis itu datang ke sahabat kan hari Kamis yang mereka ya. Seninnya boleh nggak usah puasa? Boleh. Kan Jumatnya saya nggak puasa Jumat kemarin itu dia bilang puasa Jumat hari itu sahabat itu puasa yang disunahkan tersendiri. Maksudnya emang udah ada perintah dari Nabi bahwasanya tanggal 15 Syaban disunahkan buat puasa. Jadi mau sebelumnya lu puasa atau mau setelahnya nggak puasa, nggak masalah. Yang tanggal 15 nya emang disunahkan buat puasa. Nah kalau orang yang pengen nafsu sampai akhir Syaban ini mah puasa yang kemarin coba tanggal 15 puasa nih. Setelah mulai lanjutnya boleh, terus ada kalinya boleh, ini boleh. Tapi kalau dari sebelum 15 nya nggak puasa, terus hari 18, 17, 18, 19 tahun boleh yang puasa itu namanya haram. Contoh lagi bilangnya haram. Karena masalahnya bilangnya makruh karena alasan dari Nabi takutnya ntar udah keburu capek duluan per bulan Ramadan. Makanya mereka memakruhkan. Makanya mereka memakruhkan. Ya, kenapa alasan makruh? Takut nantinya akhirnya pas Ramadannya ganggu. Berarti yang Ramadannya nggak mengganggu menurut mazhab tersebut nggak masuk. Boleh-boleh aja. Asal dia yakin Ramadannya nggak mengganggu. Jadi gitu ya. Karena setelah dia melempar ke saya itu, ya pertanyaan teman tulisan katanya tanggal 15 kalau puasa aku tanggal 15 itu. Ya maka ada hadisnya dari kita bilang yang kedua tanggal 15 ini kan masuk ayat mudir kan. Hari 13, 14, 15. Memang kalau orang puasa ayam mulut harus menganggap 13, 14, 15? Enggak. Kok 13 doang? Boleh. 14 doang? Boleh. 15 doang? Boleh. Kalau enggak, ya tuh. Jadi saya mau puasa ayam mulut kan 3 hari nih. Masih 3 hari, 2 hari itu silahkan. Jadi nggak bisa 2 hari, cari dong. Nggak sampai. Yang penting ada puasa ayam mulut. Tanggal 15 masih termasuk ayam mulut. Boleh orang, saya orang baca berita. Boleh kata yang tadi pesawat. Ini sempat rame. Sekarang saya masih rame. Karena perkataannya pendapat dari wilayahnya. Yang beliau ngambil pendapat dari Nadam Maliki. Karena semua barang yang ada di atas bumi boleh dipakai buat tayamum. Jadi yang penting ada sesuatu yang terhampar kayak ubin boleh tuh. Itu Nadam Maliki. Tapi ada yang komentar. Kata kiai yang lainnya kalian wilayahnya tuh gitu. Dan maksud ini mazhab Maliki ya apa aja. Jadi kalau mazhab Maliki itu nggak harus debu, boleh batu, boleh pohonan, yang penting dari unsur bumi ini bukan barang-barang buah dan bunga gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i ini harus debu. Jadi kalau yang boleh tapi pesawat kalau cuma dengan perkataan bu yang hanya tadi sekedar menggunakan bangku pesawat tanpa adanya debu ya nggak boleh. Tapi kalau dibilang pesawatnya berdebu ya silakan. Tapi ya juga saya nggak pesawat debu. Kan baru yang baru itu. Jadi kalau menurut itu harus ada debunya. Kita kalau mereka boleh kan? Kalau luka, luka kayak goresan doang. Kalau ada orang tidak tahu, bilangnya bokeh. Dia sakit kalau disentuh air, disentuh di tayang mungkin. Disentuh air pun. Nah tadi Umi dikasih 2. Pokoknya itu bisa kena air. Dan kalau kena air itu mau perih dari inti doang, kan ada luka nih. Yang kalau kena air perih. Tapi kalau kita tanya pas kena air perih, bakal bikin sembuhnya lama nggak? Enggak. Udah ya. Taruh lagi ya. Udah tapi pakai air perih, jangan pakai bahasa gitu. Tapi dia nggak mau, nggak bisa. Harus dokter yang bilang dia luka ini kalau kena air bakal melebar, lama-lama ini apa segala macam baru dicerahkan. Cuma kalau kita doang yang kadang-kadang ya yang maksud dia lebay-lebay yang ngerasa perih dikit nggak boleh kena air nggak bisa. Ya harus pakai air. Terus kalau gitu yang pakai air nggak bisa usah terus dibayar ini juga nggak bisa. Ya itu dia kalau berberibu kan kayaknya nggak bikin apa ya? Debu yang tinggi itu nanti lewat ekonomi nggak bisa dapat barang nggak. Makanya syariat tayamum betul harus dipisah entah lukanya atau perbannya. Kalau air kan nggak mungkin tuh kasih berbatu. Ya, tapi kalau saya mau pas basuh atau basuh tangannya itu harus dilewati juga tetap perbannya kan nggak mungkin nembus ke dalam. Makanya juga harus kena. Karena pertanyaan di sini kita nggak paham nih kalau yang dimaksud adalah nggak boleh kena air. Ya tadi nggak boleh kena airnya tergantung karena dari dokter bukan dari kita. Terus kalau seandainya nggak bisa pakai debu juga, itu pun berarti ya bisa berarti pakai
Terus. Tadi siapa yang minta ini? Ini apa nih, kalau masih minta apa boleh nggak, kalau misalnya kita coba tergantung. Kalau dari sebelum tanggal 15 ini biasa kelas saya kalau ternyata teknis ya berarti boleh. Tapi kalau kalian nggak ngelakuin ya berarti ya nggak boleh. Ya, pokoknya terakhir dari Senin Kamis minggu yang terakhir juga. Kan 15 kemarin Kamis kan ya? Oke. Maksudnya tanggal 14 September itu hari Kamis ya? Itu dari Kamis itu terakhir itu ngelakuin nggak? Kamis itu ngelakuin berarti boleh. Kalau nggak Kemarin berarti nama Kia keluar sini. kalau kita udah tahu uang yang baru dihilangkan dan uang yang haram itu gimana kita? Iya, dari nama Uang yang haram itu apa ya? Kalau kita haram tak ambil punya orang balik. Kalau kita dia, jadi tak halalnya tidak barang yang itu jadi haram. Misalnya handphone ini, yang ada tahu ada penghasilan orang yang harus minta ada bohong di 3 juta. Kamu kok juga? Sekarang gimana 1 juta kan sudah dia bilang kalau caranya kita ngaku di mana-mana kalau tak ngaku ya, tapi gimana caranya kita bilang? Kalau itu ditolak dulu malah gorengan. Duit ini mak aku buat berapa? Ini masih kurang bayarnya sejak hari ini. Gimana caranya datang ke kaki? Kalau seandainya itu uang masih sama, jadi bisa kaki masuk. Kalau nggak bisa, gimana caranya? Pokoknya itu uang kaki ini, uang gorengannya nyampe ke dalam kaki ini. Tapi jangan ke orang yang bilang tebak buat abang tadi, tidak buat diri ini. Ini kaki sampai kalau nanti sekolah, ya berarti harus masuknya uangnya ke sekolah. Jangan ngasih ke pribadi, tapi dia nggak masuk juga ke situ jadi. Tapi harus masuk ke situ tuh. Gimana caranya? Pokoknya orang yang bisa masukin uang tuh apa namanya kantong tadi Pak apa namanya si kami itu kalau nggak berarti belum kebayar. Tapi nggak bisa. Ya ini haram namanya haram ini karena kita merutin ini. Gimana kalau haram ini sudah tahu dari mana? Hasil perdagangan itu kurang berapa dari kamu? Kalau saatnya saya nggak ada semua hal yang itu gimana ya kabar? Ya saatnya kita kemudian kita kadang nggak tahu kalau uang itu boleh dipakai untuk uang dari atau tidak. Kalau kemarin pakai 200 sekarang dia 200 itu anggap uang orang ini jangan dipakai. udah banget. Biar dia yang rombongannya jauh lagi. Dia langsung ngintil. Lalu kayak mau bikin kendaraan, kalau punya dari uang kendaraan pakai apa? Ya ini yang mau pakai. Betul nggak? Kita sama itu ada ini gambar itu. Iya, barangnya tuh Gambar cuma yang bawa kita tahu kira-kira ada nggak tuh? Gue udah mau nyusul yang ke Coba lagi pesawat ada. Empang. Kalau kita naik motor nggak jauh berarti. Yang beli rumah yang itu. OTW dari Pin 1 lewat tuh. Ya mau naik pesawat. Ya kira-kira. Kenapa lagi dari orang kita naik apa ya? Nyusul mah dari tadi. Ya dari mana ya? Udah sholat dulu soalnya. Kenapa ada pesawat begini? Gue pikir kan apa yang itu. Jadi dia yang itu yang minimal kalau di foto ada hubungan begitu. Itu sudah masuk ke mana? Bang udah kalau gue bilang dua ini kayak belum ada rapi. macet juga Bisa soalnya. maksudnya ada nggak gambarin berarti nggak bisa bicara kita kan ini yang penting nggak di mobil, pesawat, di kapal, pesawat yang penting kalau ada mengarah tapi kalau di ini silakan itu Dari mana? maksudnya. Dari mana? Maksudnya nggak di sini itu nggak harus yang di sini itu Apa yang terakhir aja? kita bisa ada di sini yang kan yang rumah kita kan terus di jendela di mana kapal dan itu Biasanya harus bicara maksudnya kita itu di yang kalau di pukul ada kumpulnya dan bukan harus buang kumpul gitu kan yang penting yang kita kumpulnya begitu dengan pasir bukan sepeda orang aku tapi itu kalau ya Jadi saya yang itu paham ya itu kan mengakibatkan kalau kita kalau itu gimana kita bisa melakukan yang ada di pasir bekerja ketika itu ada dunia kalau mobil masih gambar kalau motor masih gambar itu pakai pesawatnya kalau pesawat tidak dan saat itu pun jalan di jalan kalau dia ada itu bisa ya kalau yang bersiap tadi dengan hati dari tangannya ya pengen lagi ada cara kalau dan dia di dalam hati kecuali memang pikir benar-benar pikir kalau bisa dia tapi benar takut dengan pikir dia nggak tahu tapi turun dan pikir itu tidak akan memperbaiki satu pakai kita salah hati yang kedua pakai hati yang ketiga itu malah bisa dia kurang berkah karena masalah kan ya pakai hati ya tapi bapak kok nggak tahu masalahnya tuh
Ya lagi orang gibah kan ada orang ya. Kalau kita doang apa? Ya, tapi yang kalau ada yang berkaitan dengan ini memang pakai nanti kita bisa tak mudah. Note, kelas 1 juga tuh ya? Lain. Jadi kalau kita mau kayak itu ada tuh punya bagus. Kalau kita bangun ada itu bagus kan? Ada gasnya gitu. Nggak apa namanya banyak itu ada juga Hilang. Aman saja. Jauh mah, kita udah sampai mana dah? Saya nanya, bilang kan di tol tuh, bilang KM11. Ngantrinya berapa? Kalau udah foto, apa yang dilakuin itu usah di kendaraan lagi itu bilang namanya sholat itu ada waktu, jangan sampai waktu sholat lewat tapi kita nggak lakukan sholat sama. Soalnya udah mau Ramadan. Lamaran pas kosong ntar. Orang baru orang pada mau Sering kita bilang apa namanya? Habis kunjung aja ke sekitar sendiri doang itu banyak banget. Berapa dan kita yang datang udah lagi ada orang Kalau itu dua ya. Dan kita dulu ya. Kita yang keluar dulu udah nggak sih bang. ya sama kerabat keluarga ada yang mungkin apakah alasan ini membuat kita tidak mau Uminya. ada pengen buka warung nih tak kira-kira kamu usaha ini buka warung butuh 1 juta itu pada keluarga kalian nanti 1 juta jadi itu apa ini kalau rumah gimana kalau dia rumah nih jadi ini 1 juta terus dicicil ada bunganya atau kalau bunga bisa tapi lebih dari 115 entah itu ada bunga atau ada tapi pokoknya ada masih yang dibeli kan. Yang kedua ini dibeli barang ini dibeli apa sama barang itu itu motor ada itu. Misalnya dapat di lubang itu 35 juta kalau kita murah. Bang, itu 35 juta bagi motor kita beli motor sendiri kan. Habis itu ganti ke bank uangnya yang paling yang 35 jadi 3 jadi yang 3 juta 3 juta sampai 3 harus yang boleh itu nyicil barang tapi ngambil itu kan ngambil duit makanya kalau ada orang minjem duit uang buat beli barang kalau bisa minjem yang duit jangan ngasih duit kalau ngasih duit konsekuensinya adalah uangnya yang boleh lebih 3 juta balik 3 juta. Tapi kalau dia di barang, dia bisa yang ada 3 juta, tapi dia tentu 3,2. Boleh, karena terjadi mana sekarang begini kita seakan kita jual barang, tapi kalau bisa 3 juta yang balik 2,2 kan? Karena ngasih uang, baliknya harus sesuai dengan jaminan. Jadi kalau ini keluar gimana ya? Alasan kalau yang itu. Lo bisa semis. Kalau ada tadi ya, belum kita berkenaan gaya promosi masalah uang kita nggak berani bilang. Jadi kalau modal kita berkenaan yang abang itu nggak riba ini ada segala macam. Nyamuk bisa. Jangan ini. Semis nyamuk. Tapi kalau kita berkenaan pengen ngambil pendapat yang lain, ya insya Allah bukan dari saya yang ambil. Dengan ada tanggung jawab pada masalah uang sama masalah pernikahan. Ya saya akan dari bilang pengajian terakhir Pak. Kita bilang pengajian terakhir kita nggak mau bilang penutupan atau segala macam karena dari dulu kita bikin pengajian pernah ada seremonial penutupan pengajian ya pakai harus kan ya baca maulid yang berkah dari penutupannya segala macam kita baca maulid tapi dengan gambaran undang ceramah dari luar yang undang kita aja nama bodoh mudah lagi dengan caranya ada yang lain yang benar-benar di masa itu itu bakal buka kita menjadi dari sudah kelar. Jadi dari ibu dari pengajian biasa ini dari motor pun dia lebaran antara ibu dan ibu sama ibu apa kali itu
Ya maksudnya ketika nanti di luar ada orang nanya, setelah pengajian berapa besok penutupan, jangan bilang penutupan kayak orang-orang gitu. Ya kita bingung kalau kira penutupan kayak orang-orang biasa di waktu yang ada ngajian repot. Nah jadi bilang kan pengajian aneh nggak mau pengajian yang dari luar, dia yang tak penutupan nih ada bayarnya, dia dapat seragam, pakai kerudung. Ya dia maksudnya nggak, gue repot gue gitu lah. Baik, ada tabungan di luar masih kan? Kalau ini udah, makanya udah biasa aja. Makanya yang nggak mau apa namanya nantinya orang kita biasanya soalnya mau penutupan apa yang ada ini ada ini juga segala macam yang ini yang dilakukan. Ya karena kita nggak ngerti takutnya kita jadi omongan ke orang kok penutupannya gitu doang. Padahal yang biasanya mah ya biasa. Ya biasa aja siapa dia juga takutnya ketika ada orang memang terbiasa di daerah di yang penutupan yang oke mewah apa segala macam itu yang kita nggak mau. Ini insya Allah semoga berjaya kemudian yang manfaat di medan akhirat yang berikan kita semoga mudah-mudahan dengan ini dan mudah-mudahan segala kesyukuran dan hadiah kita mudah-mudahan urusan kita dunia dan akhirat dan mudah-mudahan Allah tidak barang diri kita orang tua kita keluarga kita yang muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala Allah tentang muslimat kita dunia dan akhirat semoga berjaya kita panjang umur dan akhir kita dari Allah Subhanahu wa taala berkali dengan sabar dan sampai ke bulan Ramadan yang mudah-mudahan berjaya kita Fatimah al-Hadiyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.